Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bab yang ke-16 pada halaman 16. Pemirsa sekalian bisa melihat di dalam Daqaiqul Akhbar halaman 16 bab 16. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Sadis Asyar. Bab yang 16 bi dzikril malak alladzi yadkhulul qabra qabla munkar wa nakir. Bab 16 ini menjelaskan tentang malaikat yang masuk, yang ada di alam kubur sebelum datangnya malaikat munkar dan nakir. Jadi nanti kita semua akan mengalami didatangi oleh seorang malaikat terlebih dahulu, akan bertanya beberapa hal sebelum didatangi dan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ruya an Abdullah bin Salam, diriwayatkan dari Abdullah bin Salam, yadkhulul mayyita malak, akan masuk seorang malaikat mendatangi mayit di alam kubur nanti, qabla ayyadkhula munkar wa nakir, sebelum masuknya malaikat munkar dan nakir. Terlebih dahulu dia dulu masuk. Yatalaqlahu wajhuhu kasyamsi, malaikat itu bercahaya, wajahnya laksana matahari, terang. Ismuhu Ruman, nama malaikat itu adalah malaikat Ruman. Malaikat Ruman, ismuhu Ruman. Yadkhulu alal mayyit, masuk mendatangi mayit tersebut yang ada di alam kubur. Tumayakul, kemudian malaikat itu fayaqulu, dan berkata lahu, kepada mayit tersebut, kepada hamba Allah tersebut, uktub ma'amilta min hasanatin wa min sayyiatin. Lalu kemudian malaikat itu memerintahkan, wahai hamba Allah, engkau tulis apa yang telah engkau lakukan ketika di dunia, min hasanatin, dari kebaikan-kebaikan, wa min sayyiatin, dan dari keburukan-keburukan. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kita diperintahkan untuk menulis seluruh amal perbuatan kita ketika di dunia, yang baiknya ditulis, yang buruknya ditulis. Kira-kira pada saat itu mau jujur, mau tidak jujur? Waduh. Fayaqulu lahu, maka berkata orang itu, hamba Allah itu, kepada malaikat tadi, pada malaikat Ruman, bi ayyi syai'in aktub, dengan apa aku bisa menulisnya? Aina qalami, di mana pulpenku? Tidak ada, kata hamba Allah itu. Wa midadi, dan juga tintanya tidak ada. Wadawati, dan juga alat
alat yang dibutuhkan juga tidak ada. Fayaqulu lahu, maka malaikat ruman itu berkata kepada hamba Allah yang ada di alam kubur. Apa katanya? Rikuka midaduk, air liurmu itu tinta yang kau gunakan. Wa qalamuka asfal, dan pulpenmu yang kau gunakan adalah telunjuk. Jadi pulpenmu adalah telunjukmu, pakai untuk menulis. Fayaqulu, berkata lagi, ayu syai'in aktub. Berkata lagi hamba Allah itu kepada malaikat, ala ayyi syai'in aktub, dengan apa aku bisa menulisnya? Tempat untuk menulisnya. Ya. Kemudian walaysa li sahifah, dan aku tidak memiliki kertas lembaran. Qala alaihi salam, maka berkatalah malaikat ruman itu, fayaqatu min kafanihi, fayatu min kafanihi, maka malaikat ruman itu menyobek kain kafan hamba Allah, disobek kain kafan. In'ata, dengan satu sobekan. Fayunawiruhu, dan diserahkanlah kain kafan yang disobek oleh malaikat ruman itu kepada hamba Allah tadi. Fayaqul, lalu berkatalah malaikat ruman, hadihi sahifatu, inilah lembaran kertas yang kau bisa tulis di atasnya. Faktub, maka hendaknya kamu tulis. Silakan, kata malaikat ruman kepada hamba. Fayaktubu, maka menulislah hamba Allah itu ma amila fid dunya min khairin, apa yang telah dia lakukan ketika di dunia, kebaikan-kebaikannya ditulis semua, tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Faida balagha sayyi'atan, kemudian hamba Allah itu juga menulis yang buruknya. Yang baik dan buruknya tidak terlewatkan satupun, ditulis semuanya. Tetapi faida balagha sayyi'atan, tatkala hamba Allah itu akan menulis keburukannya, istahya minhu, maka orang itu malu. Kalau ditulis keburukannya dia malu, karena yang ditulis yang buruknya dia merasa malu. Fayaqulu lahu, maka malaikat itu berkata, ya khati, jalmi, manusia, orang yang salah, khati, lima la tastahi, kenapa engkau tidak malu min khaliqika? Kenapa engkau tidak malu dari penciptamu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala? Su'amiltaha fid dunya, dan kalau engkau melaksanakan perbuatan buruk ketika di dunia. Jadi istilahnya ditegur Pak oleh malaikat ruman itu, kalau kamu menulis yang baik, bolehlah kamu merasa gembira. Tapi ketika engkau menulis perbuatanmu yang buruk, kok kenapa engkau malu? Padahal tatkala engkau melakukan perbuatan buruk ketika di dunia, engkau tidak malu. Kok kenapa ketika saat ini malah engkau malu menulis perbuatan buruk yang pernah kamu lakukan?
Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa tastahi minni al-an. Sedangkan engkau, kata malaikat Ruman, tastahi minni al-an. Engkau merasa malu sekarang berada di hadapanku. Engkau akan menulis apa yang pernah kau lakukan ketika di dunia. Maka payar paul malak amudan. Maka malaikat Ruman itu mengangkat tongkatnya. Fayadribuhu, maka dipukulkanlah tongkat itu kepada orang tadi. Ya. Fayaqulul abdu, maka berkatalah hamba itu, irfa'anni, irfa'anni, irfa'anni. Wahai malaikat, angkatlah pukulan itu, jangan kau kenakan kepada tubuhku. Angkat pukulan itu, hindari pukulan itu. Ya. Itu hamba Allah tadi memberikan kepada malaikat. Hatta aktubaha, sehingga aku akan tulis apa yang aku pernah lakukan perbuatan burukku ketika di dunia. Ayat tubuh fiha, maka ditulislah oleh hamba Allah itu fiha, pada sahifah tadi, pada lembaran-lembaran, pada lembaran kain kapan yang menjadi alat, yang menjadi kertasnya, ya, jami'an hasanati, seluruh amal perbuatan yang baiknya, wasayyiatihi, dan seluruh amal perbuatan buruknya ditulis. Yang tadinya ketika ia akan tulis dia merasa malu. Tumayamuruhu, kemudian malaikat Ruman itu memerintahkan kepada hamba Allah itu ayatuyaha, untuk melipat tulisan tadi, dilipat tulisan itu, wayaktimaha, dan juga untuk menyetempel tulisan tersebut. Jadi betul-betul, nah ini mungkin bahasa ini bisa kita samakan ketika kita di dunia. Ya, sebuah ketentuan keterangan yang menjadi resmi di dalam satu administrasi, tatkala itu distempel. Coba saja Pak, kalau ada surat yang tidak distempel beda dengan yang distempel. Artinya kalau yang distempel itu menyatakan resmi apa yang ditulis itu, memberikan satu kekuatan dibanding dengan surat yang tidak distempel. Ini pun diperintahkan untuk distempel. Wiha, maka kemudian dilipatlah kertas itu, namun sebelumnya distempel terlebih dahulu. Wayaqulu, maka berkatalah hamba Allah, bi ayyi syai'in aqdimuha, dengan apa aku bisa dapat menyetempelnya? Walaysa ma'i khatib, sementara aku tidak memiliki stempel, kata hamba Allah. Fayaqulu, maka berkatalah malaikat Ruman, ya, ikhtimha, maka hendaknya kamu stempel bidaparika, dengan kukumu, distempel dengan kukumu. Fayakhtimuha, maka hamba Allah itu menyetempelnya, ya, bidaparihi, dengan kukunya, wa yu'allikuha, dan dikalungkannya tulisan tersebut fi unuqihi, di leher orang tersebut, ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Wa kullu insanin alzamnahu, setiap manusia itu alzamnahu,
kami tetapkan amal perbuatannya. Apa yang telah dilakukan oleh dia ketika di dunia, yang baiknya, yang buruknya ketika di sana itu ditetapkan, ini perbuatan baikmu, ini perbuatan burukmu. Ya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berubah sedikit pun tulisan itu. Artinya tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebihkan. Yang baiknya yang dilakukan seperti itu, maka ditulislah seperti itu. Pasti tidak ada yang dilebihkan sedikit pun, dan tidak ada yang dikurangi. Begitu juga ketika perbuatan buruk pada saat di dunia yang telah dilakukannya, itu pun ditulis semua, tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Alzamnahu ta'irahu fi unuqihi, lalu ditetapkan amal perbuatan orang itu layaknya orang seperti mengalungkan, katakan kalung di lehernya. Ya. Laksana orang itu mengalungkan kalung di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan kami akan keluarkan untuk orang itu nanti pada hari kiamat kitab catatan amal perbuatannya. Yalqahu mansyura, yang akan didapatkan oleh orang itu mansyura, terbuka. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, nanti pada hari kiamat catatan amal perbuatan kita itu bisa dapat dilihat oleh siapapun. Kalau sekarang mungkin catatan amal perbuatan kita yang tahu kita. Ketika mungkin ada orang yang ingin menyampaikan juga, kadang-kadang umpamanya seorang itu ingin menutup-nutupinya, mungkin saja ketika di dunia. Tetapi nanti ketika di akhirat, catatan amal perbuatan mereka itu terbuka, siapapun bisa membaca. Bayangkan ngerinya nanti tidak ada yang disebut-sebuti lagi, yang tidak ada lagi yang disembunyikan lagi, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan, semua terbuka. Tsumma yadkhulu ba'da dzalika, kemudian setelah beres malaikat Ruman tadi menyampaikan seperti itu, lalu kemudian masuklah, datanglah setelah itu Munkar wa Nakir, malaikat Munkar dan Nakir. Kadzalika wa idza ra'al 'asi kitabahu, begitu juga nanti ketika seorang itu melihat, seorang yang maksiat itu melihat, idza ra'al 'asi kitabahu, tatkala nanti seorang yang maksiat itu melihat catatan amal perbuatannya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi nanti Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, para pemirsa sekalian, orang-orang nanti akan masing-masing dia melihat catatan amal perbuatannya. Tidak ada yang tertukar, ya, satu pun tidak ada yang tertukar. Faidza amarahullahu ta'ala bil qiraah, maka pada saat itu tatkala nanti Allah memerintahkan untuk dibaca, itu catatan amal perbuatanmu, baca, kata Allah. Yaqra'u hasanatihi, maka dibaca oleh orang itu amal perbuatan yang baik-baiknya, dibaca semua. Faida balagha ila sayyiati, maka tatkala dibaca amal perbuatan buruknya, sakata, diam 1000 bahasa, tidak mau membacanya karena mau. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang itu, limana taqra,
Kenapa kau tidak mau bacanya? Fayaqulu, maka dijawab oleh hamba Allah itu, astahi minka, aku malu kepadamu ya Allah, karena yang aku baca perbuatan buruk. Fayaqulu Allah Ta'ala, maka Allah berkata, limala tastahi fid dunya, kenapa engkau tidak malu ketika di dunia melakukan perbuatan buruk? Wal an istahyaita minni, sementara sekarang engkau baru merasakan malu kepadaku. Kata Allah, ayandimul abdu, maka menyesallah hamba itu, ingin kembali ke dunia, sudah tidak bisa. Walayan pahun nadam, dan tidak bermanfaat sama sekali penyesalan tersebut. Wa yaqulu ta'ala, maka Allah berfirman, khudhu, wahai malaikat-malaikat, wahai para malaikat-malaikat, khudhu, ambillah orang itu, tangkap orang itu, pegang orang itu, fahullu, dan belenggu, dan belenggulah. Tangkaplah hamba Allah itu, belenggulah dia. Maka ditangkap dan dibelenggu oleh para malaikat. Tsummal jahim sallu, kemudian masukkan orang itu ke dalam neraka jahim. Na'udzubillah. Karenanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu satu gambaran yang dijelaskan nanti di alam kubur, yang juga itu akan dialami oleh kita semua. Apakah kita termasuk golongan orang yang selamat, ataukah termasuk golongan orang yang dijelaskan sebagaimana dalam kitab ini? Ini menjadi satu renungan oleh kita semua, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat mawas diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.